sini saya akan menyebutkan nama saya Stephen Somhawu dengan NIM 2313010030. Pada kali ini saya akan menjelaskan bagaimana mengolah dan menganalisis data budidaya perikanan dari KKP menggunakan alat-alat di Excel, mulai dari rehabilitasi data, pivot table, list board, error board. Mengapa ini penting? Karena seluruh laporan kinerja budidaya perikanan, baik itu di tingkat provinsi maupun nasional, selalu bergantung pada kualitas data dari KKP, akan berupa data produksi perikanan, luas lahan dan jumlah unit usaha, data pembudidaya ikan, data komoditas ikan lele, ikan nila, ikan patin, udang, ikan bandeng, rumput laut, dan lain-lain. Data input produksi pakan, benih, obat ikan. Tanpa pengelolaan data yang benar, data ini tidak bisa digunakan untuk menilai performa budidaya per komoditas, menentukan daerah yang perlu intervensi, menganalisis tren, membuat rekomendasi kebijakan, mengukur dampak program KKP. Oleh sebab itu, kita harus memahami keterampilan utama yang di atas. Materi yang pertama, rehabilitasi data. Rehabilitasi dalam konteks pengelolaan data KKP adalah proses inti yang menentukan apakah analisis akan dihasilkan informasi yang benar atau justru menyesatkan. Rehabilitasi bukan hanya memberikan data, tetapi di proses penyeluruhan yang mencakup pemulihan struktur, penyusunan ulang, perbaikan, penyelenggaraan hingga validasi makna dari data itu sendiri. Ketika berbicara tentang data budidaya perikanan, misalnya data produksi ikan lele, nila, udang faname, ikan bandeng atau rumput laut, kita sedang berhadapan dengan kumpulan angka yang berasal dari banyak sumber, laporan dari kabupaten, catatan dinas, hasil survei di lapangan, rakam manual petani, hingga input Excel di penyuluh perikanan. Namun sumber ini membawa potensi kesalahan yang berbeda-beda, sehingga rehabilitasi menjadi tahapan yang tidak dapat dilewati. Kita masuk dalam rehabilitasi struktur data. Seringkali data KKP datang dalam format tabel yang tidak konsisten. Ada kabupaten yang melaporkan data per bulan, ada yang periwul, ada yang 3 bulan, ada pula yang langsung data per tahun. Ada yang memakai koma sebagai pemisah desimal, ada yang memakai titik. Rehabilitasi memastikan struktur tabel menjadi seragam, sehingga pivot table dan dashboard dapat bekerja tanpa crash. Yang kedua, rehabilitasi nilai atau value orientation. Dalam data budidaya,
Kesalahan penulisan angka sering terjadi, misalnya produksi ikan lele. Pada tahap ini, kita melakukan pemeriksaan logika. Apakah jumlah ini wajar? Apakah realistis berdasarkan tren? Jika tidak wajar, maka diidentifikasi sebagai anomali dan direhabilitasi. Rehabilitasi kategori standar, rehabilitasi kategori sering muncul dengan nama ejaan yang berbeda. Rehabilitasi konsep. Data tidak hanya perlu benar secara logika, tetapi juga benar secara makna. Misalnya, produksi menurun drastis apakah karena panen gagal atau karena tidak dilaporkan. Yang kedua, data tiba-tiba meningkat apakah karena musim tertentu atau pencatatan berganda. Tanpa proses rehabilitasi, konteks analisis data hanya menjadi angka tanpa cerita. Rehabilitasi untuk menganalisis kebijakan. Data yang sudah direhabilitasi siap digunakan untuk yang pertama perencanaan produksi, yang kedua distribusi benih, yang ketiga pengelolaan pakan, yang keempat evaluasi bantuan pemerintah, yang kelima produksi risiko kegagalan, dan yang keenam kajian berlanjutan lingkungan. Kesimpulan dari rehabilitasi data adalah proses yang paling penting, memakan waktu, tapi paling menentukan hasil kualitas atau kualitas analisis. Dan yang kedua, kita berbicara tentang pivot table. Dalam konsep budidaya perikanan, data-data pivot table digunakan untuk melakukan analisis mendalam terhadap berbagai indikator produksi, komoditas, wilayah, musim, tahun, sistem budidaya, dan banyak variabel lainnya. Pivot table bekerja sebagai otak pengelola data yang cepat. Prinsip inti pivot table yang contohnya itu seperti mengumpulkan data, merangkum total produksi, menghitung rata-rata. Dan pivot table ini membandingkan wilayah, menemukan tren, mengidentifikasi anomali, dan membuat laporan otomatis. B. Pivot table dalam budidaya perikanan. Dengan pivot table, kita dapat menjawab pertanyaan di dunia nyata. Komunitas apa yang menjadi unggulan di setiap provinsi? Apakah udang faname meningkat dalam 5 tahun, mungkin dalam satu provinsi, kabupaten, atau daerah-daerah terpencil? Daerah mana yang paling fluktuatif produksinya? Bagaimana perbandingan produktivitas tambak tradisional dan intensif? Beberapa komoditas banding terhadap
terhadap produksi nasional. Tanpa pivot table, analisis data seperti ini akan memakan waktu lebih lama, bisa berbulan-bulan atau berhari-hari, bahkan bisa bertahun-tahun kalau tidak konsisten. Pivot table sebagai alat monitoring kebijakan. Kementerian sering mengukur dampak program bantuan teknologi benih unggul, aerator, atau pakan murah. Pivot table membantu menunjukkan pivot table ini dapat membantu kita menunjukkan daerah mana yang merespon bantuan, peningkatan produksi pasca program, daerah mana yang stagnan atau menurun. Mengapa pivot table itu sangat penting bagi peneliti, ilmuwan, dosen, mahasiswa, ataupun bagi masyarakat ini pun sangat penting. Pivot table untuk merancang produksi. Dengan pivot table, analisis dapat menganalisis kebutuhan khususnya di dalam bidang. Dengan menggunakan dashboard juga kita dapat melihat daerah produksi tertinggi, dan kita juga bisa melihat komoditas langsung, dan kita melihat secara kalau kita melihat itu langsung dan terbaca. Penurunan produksi juga kita bisa dapat mengidentifikasi dengan menggunakan dashboard ini. Dashboard itu adalah bahasa visual dari kata dashboard interaktif. Dashboard modern bisa dibuat di dashboard modern itu kita bisa dibuat dalam Excel, Google Data Studio, Power BI, tablet. Kita juga bisa menggunakan seperti tablet ini. Dashboard ini kita juga bisa memahami pertumbuhan filter per tahun, filter per wilayah, zoom grafik, drill down untuk detail, drill down secara detail. Dashboard memungkinkan pengguna menggali informasi yang lebih dalam hitungan detik. Dan yang keempat itu kita masuk dalam error bar. Error bar itu bar itu yang pernah. Oke, saya akan jelaskan. Error bar adalah komponen statistik yang menunjukkan beberapa jauh data yang. Oke, kita masuk yang keempat, error bar. Error bar adalah komponen statistik yang menunjukkan beberapa jauh data yang bervariasi dalam analisis data budidaya perikanan. Error bar sangat penting karena produksi ikan sangat dipengaruhi oleh banyak variabel seperti cuaca, pakan atau kualitas air, kepadatan tebar, dan yang dialami oleh petani ikan sekarang yang menjadi permasalahan itu yang ini, penyakit. Dalam teknologi budidaya, mengapa error bar ini penting? Error bar itu bisa memberi informasi. Error bar ini dapat memberitahu para petani terkait dengan tren produksi stabil, ada variasi tinggi antar kabupaten. Iya, antar kabupaten. Data ini juga menunjukkan ketidakpastian besar atau masalah dalam pencatatan. Jadi error bar ini masih
perlu diperbaiki ya Pak. Dalam perikanan baik hanya besar nilainya tetapi juga stabil. Error bar dapat membantu mengidentifikasi tingkat kestabilan itu. Error bar dalam penelitian perikanan. Dalam penelitian perikanan, error bar ini bisa digunakan dalam uji pakan, uji benih, uji sistem budidaya intensif dan juga semi intensif. Berarti penting. Siap. Bisa juga menguji kualitas air. Siap. Produksi. Error bar untuk animal produksi. Jika suatu kabupaten memiliki produksi jauh lebih tinggi dari yang lain, error bar membantu memutuskan apakah ini benar-benar mencapai luar biasa atau hanya kesalahan pencatatan server. Oke, inilah beberapa materi yang dapat saya sampaikan. Mungkin teman untuk ada mungkin yang mau